Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Ta'minu asqifatil bab wa hawaiti al-buyut. Ucapan amin daripada atap dan tembok dengan lantunan doa daripada baginda dipahami dan juga dihayati. Cerita dan kejadian yang berlaku di saat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarga beliau agar dengan mereka mendapatkan perlindungan daripada api neraka. Riwayat daripada Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas. Al-Abbas pak saudara Nabi, paman beliau. La tarum manzilak gadan. La tabrah, Anda jangan kemana-mana, jangan kau tinggalkan tempat kediamanmu besok hari, kamu dengan anak cucumu atau kamu dengan anak-anakmu hatta atiyakum. Besok kamu jangan kemana-mana dengan anak-anakmu sehingga sampai aku datang menjumpai kalian. Fa inna li fikum hajatan, sebab saya ada hajat dengan kalian semuanya. Fantadharuhu, memang begitu yang sepatutnya. Permintaan daripada penghulu mereka taati. Lebih-lebih lagi sayyidul awwalin wal akhirin, mereka pun menunggu hatta jaa ba'da ma adha, sehingga Nabi kita datang setelah suasana terang benderang di waktu duha. Padakhala alaihim faqala assalamu alaikum. Faqalu alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian? Kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian? Qalu asbahna bi khair bihamdillahi tabaraka wa taala. Faqala lahum taqarabu, setelah Nabi kita tanyakan bagaimana keadaan kalian, mereka mengatakan kami dalam keadaan baik. Nabi kita perintahkan agar mereka mendekat, mari berkumpul, mereka pun berkumpul. Taqarabu. Qala yashabu ba'dhum ila ba'din. Ini amalan santri daripada Jawa Timur. Ada dalilnya, besar nilainya. Jawa Timur santrinya kalau bergerak begini. Nanti mungkin besok malam ada santrian yang jalannya seperti ini akan kita saksikan, ya. Tapi kalian jangan pulang awal dulu, ya dulu. Jadi tadi jaga baik dan juga semuanya ada santri nanti jalannya seperti ini. Di depan masyaikh atau pada pulangnya duduknya seperti ini. Kan aneh. Saya pun kalau pertama lihat orang berjalan seperti itu jadi aneh. Saya pikir mereka tuh stroke atau gak pada berjalan. Kenapa berjalannya seperti ini? Memangnya gak ada luasakah jalan sebagaimana kita? Rupa-rupanya saya pun baru tahu, baru temukan. Tadi saya tulis sejak lama tapi tidak lupa. Jadi pada waktu Nabi kita perintahkan agar mereka mendekat, yashabu ba'dhum ba'dha, masing-masing mengisut untuk mendekat, berkumpul, berkerumun, mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat kita ambil daripada hadis al-adabu ma'ahu, adab dengan baginda. Qala yashabu ba'dhum ila ba'din hatta idza amkanuhu, sehingga setelah mereka berada di bawah leluasa baginda Nabi, setelah mereka sudah merapat di hadapan beliau, hatta idza amkanuhu qala istamala alaihim bimala'atihi, Nabi kita selimutin mereka dengan kain selendang beliau. Nabi kita hamparkan kain selendang yang disebut dengan ahlul kisah.
Jadi ada beberapa, berarti selendang Nabi kita tuh cukup lumayan lebar. Nabi kita selimutin mereka semuanya. Jadi seperti dikelambuin. Mereka kelambuin keluarga tadi itu Sayyiduna Al-Abbas dengan anak-anak beliau. Qala ishtamal alaihim bimala'atihi faqala ya Rabbi hada ammi, ini adalah pak saudaraku, wasilbu dan belahan daripada bapakku, wa haula'i ahlu baiti, dan ini adalah keluargaku. Salafi Wahabi yang agak ekstrim, Salafi Wahabi yang ekstrim, baca hadis ini supaya dengan kalian dan di Malaysia itu dengan dokter itu juga harus paham, begitu juga dengan Maulana, agar tidak lagi melampau dan keterlaluan dengan Ahlul Bait. Bagaimanapun yang seperti apapun perangai mereka, kalau ada di antara daripada mereka yang terlanjur, kalau ada di antara daripada mereka yang tidak berkenan untuk kita melihat perilakunya, perangainya, perbuatannya, itu tidak berarti dengan kita pukul rata dengan para habaib kesemuanya. Tidak berarti dengan kita berpandangan sinis kepada ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berarti dengan kita memandang rendah cucu cicit, cacatkah setelahnya daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haula'i ahlu baiti, ini adalah keluargaku ya Allah, pasturhum minan nar, lindungilah mereka daripada api neraka, kasatri iyahum bimala'ati hatihi, sebagaimana aku mengelubuni bahasa Banjar, menyelimuti ataupun juga mengelambui mereka dengan kain selendangku ini. Sebagaimana pada saat mereka dikerumunin atau ditutup seperti ini sudah tidak kelihatan, semuanya tersembunyi di dalam selimut baginda Nabi. Nabi kita memohon lagi. Kalau Nabi kita selimutin pun sudah cukup dan memadai. Tapi ternyata Nabi kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sturhum ya Allah, lindungilah mereka daripada api neraka sebagaimana aku melindungi mereka dengan kain selendangku ini. Ini doa daripada baginda. Setelah Nabi kita berbuat seperti itu kepada keluarga beliau, apakah masih tegamak juga? Apakah masih keterlaluan juga dengan sebagian daripada saudara-saudara kita melampau betul? Ini baru cucu. Itu bukan hubungan langsung dengan baginda, bukan anak putra putri baginda. Ini daripada Al-Abbas. Kalaulah mereka di antara daripada yang bersama mereka pada waktu itu adalah Sayyidina Hasan dan Husain, oke, itu yang secara langsung. Tapi bagaimanapun, dari mana baginda Nabi kalau bukan daripada Abdullah dengan Aminah? Kalau bukan daripada orang tua beliau Sayyiduna Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah. Itu kalau tanpa perantaran yang dua tadi itu, maka kita tidak ada Rasul yang bernama Muhammadu bin Abdillah. Nama Abdillah itu kekal. Takkan dengan kecintaan bagi Nabi kepada keluarga beliau sampai ke tahap yang seperti itu masih tegamak. Bahasa tegamak paham? Tegamak paham? Sampai hati bahasa Malaysia. Sampai hati juga kalian mengatakan mak dan ayah Nabi itu di dalam neraka. Itu kan begitu pandangan daripada salafi-salafi kita di Indonesia. Dan tidak berbeda juga dengan wahabi-wahabi di Malaysia. Antum tuh gak punya hati. Kalian tuh tidak punya perasaan. Keras betul. Makanya mereka kesidahan tidak ada. Lantunan anasyid tidak ada. Itu yang membuat hati jadi gersang. Dengan baginda Nabi, siapa? Inilah akhsyakum. Lebih daripada orang tabligh. Wa atqakum, lebih juga daripada para as-salihun. Wa a'lamukum billah, lebih daripada para huffaz. Keilmuannya dengan aku, khasyahnya dengan aku, dan juga makrifahnya dengan aku. Ternyata dalam kehidupan beliau, Nabi kita hidup santai, kadang-kadang bersandau, gurau, betul bahasanya bersandau, bersandau, sendau, gurau. Saya maksudnya tahu, ayatnya kadang-kadang tersalah. Nabi kita senyum, Nabi kita jogging, kalau dengan bahasa kita dengan Sayyidatuna Aisyah sama-sama lari. Pernah Nabi kita pernah jadi tunggangan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Masya Allah, nikmat rakib wal markub, seronok betul, nikmat sungguh yang ditunggang dan yang menunggang, yang dikendarai dan yang mengendarai. Itu seperti itu akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita tidak pernah tunggang, serius saja, enggak pernah senyum-senyum. Yang senyum, yang tidak pernah senyum,
dari sekian makhluk Allah sejak Allah ciptakan sampai pada masa kunjungan baginda Nabi pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, itu adalah hanya Malik penjaga neraka. Yang lainnya pada masa kunjungan baginda senyum lebar, marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih, masing-masing menyambut dengan ucapan marhaban atas kedatangan baginda pada malam hari itu. Jadi dengan kita jaga perasaan baginda Nabi, apa yang kita perkatakan, apa yang kita sebut tentang baginda dan keluarga, itu akan terpampang jelas di hadapan baginda Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, Allah yu'rid, Allah mempaparkan, memperlihatkan amal daripada umatku pada tiap hari Senin dan Kamis. Riwayat pada tiap hari Kamis ada laporannya, diperlihatkan. Kalau seandainya yang sampai kepada beliau daripada umat hal-hal yang menyenangkan, Nabi kita gembira. Kalau tidak, Nabi kita masih mendoakan keampunan untuk mereka. Begitu kasih sayang baginda kepada umat dan juga kepada keluarga secara khusus. Apalah artinya dengan cara yang semacam tadi itu, tapi itu isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna. Jadi dengan hizib menawi, hembuskan, tiup ke kanan, min ghairi nafasin. Itu isyarat saja semuanya. 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang. Ini pengambilannya. Dari mana pengambilannya? Dari Nabi kita letakkan kain selimut kepada keluarga beliau. Apakah kira-kira kain selimut ini dapat melindungi mereka? Tidak. Tapi isyarat dengan harapan. Syahatil wujuh, isyaratnya Nabi kita lemparkan. Tapi leluasa tangan melempar, itu tidak akan mungkin sampai kepada mereka. Ada isyarat yang seperti itu. Insya Allah kalau dengan kita banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengaji, banyak-banyak belajar, insya Allah umat ini akan akur. Dikatakan idza zada ilmu rajul idza zada ilmuhu qala inkaruhu. Kalau ilmunya semakin bertambah, kritikannya, protesnya pun juga akan semakin berkurang. Jadi kemarin saya diinformasikan ada orang yang kurang asam betul dengan perayaan Maulid, tapi juga dengan satu acara, selepas 10 tahun baru tobat. Zikir nyaring tidak boleh. Bid'ah dhalalah, sesat, masuk neraka. 10 tahun kemudian rupa-rupanya katanya ada juga dalilnya zikir nyaring. Itulah awak bos sebenarnya. Setelah 10 tahun baru pintar. Sebelumnya, jadi setelah kita diutak-atik, setelah kita diberi, dicerca dan dicaci maki sama mereka, 10 tahun baru pengen mau memadamkan atau juga memperbaiki fatwa, pandangan dan pendiriannya. Seperti itu kasih sayang cinta baginda kepada keluarga beliau. Jadi dengan kita sebagai umat, kalaulah kita juga tergolong daripada keluarga Nabi, karena terlampau kepengennya baginda agar dengan kita ini semuanya masuk surga, maka dengan beliau saat ketika ditanya tentang siapa keluargamu ya Rasulullah, Nabi kita menjawab kullu mu'minin taqi. Tiap orang mukmin yang bertakwa, tiap orang mukmin yang saleh, itu juga menurut pendapat sebagian daripada ulama berdasarkan dengan hadis tadi, itu adalah termasuk daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memohonkan perlindungan kepada mereka. Hada ammi wasinhu abi wa haula'i ahli baiti. Ini keluargaku, lindungilah mereka. Maknanya Nabi kita sayang sungguh. Siapa yang tega? Saya tahu anak saya nakal, tapi tetap kamu tidak layak katakan itu dan ini kepada anak saya, sebab itu melukakan hati. Itu baru kita dengan guru, bagaimana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terlampau gersang pemikiran dan hati yang tandus. Kenapa? Kalau sesayang itu baginda dengan keluarga, kenapa kalian keterlaluan dengan keluarga baginda Nabi? Kalau seperti di Malaysia macam-macam celaan, padahal dia ada PhD, dia ngajinya sampai ke luar negara. Kenapa? Entah kenapa dengan keluarga baginda. Apa sih masalah mereka? Kenapa diotak-atik? Jadi saya ceritakan kembali pada masa saya dengan Habib Abdurrahman As-Segaf di Malaysia baru-baru ini, saya juga diminta berucap dalam peringatan haul Habib Abdullah Ibn Al-Haddad di Masjid Shah Alam. Apa omongan daripada mereka sesama mereka, saya satu meja, saya paham, saya juga lama dengan mereka, lama di sana.
Jadi pada waktu itu kata mereka, katanya Islam itu sampai ke negara mereka ini melalui tuan, melalui kakek-kakek kita. Katanya, kata mereka, maksud mereka itu kita lah, mengaku bahwa Islam ini sampai dengan perantaran para habaib. Tapi kok kenapa mereka lasak kurang asam dengan para habaib? Ada yang memperumpamakan di sorbannya Habib Umar itu ada bom. Kan kurang garam tuh. Enggak, itu kurang haram. Bukan haram jeda lagi. Haram jeda itu masih bagus lagi. Itu haram Jakarta maksudnya. Atau haram Kuala Lumpur. Nabi kita sayang dengan keluarga beliau. Sayangkan apa yang Nabi kita sayangi. Tidak cukup cakap begitu saja. Kita harus risaunya bagi Nabi. Keinginan kita, dakwah kita, perjuangan kita. Itu bukan cakapan semacam itu. Buktikan dengan realitinya dalam kehidupan kita bahwa memang betul-betul dengan kita hormat dan takzim kepada mereka. Nabi kita tidak minta duitnya orang Indonesia, tidak minta duitnya orang Malaysia, tidak minta penghargaannya orang Nusantara. Yang Nabi kita harapkan kepada kita mawaddah ahlil bait. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, mahabbah kepada keluargaku. Sebab mahabbah kepada keluarga itu mahabbah kepada baginda. Kita benci, kenapa Sinali tidak diizinkan untuk berpoligami sedangkan Nabi kita punya istri tidak kurang daripada 9 orang, yang walaupun oleh sebagian itu disalahgunakan. Dia sebenarnya bukan sebagai dalil Nabi kita tidak sukakan poligami, tidak. Tapi Nabi kita tidak mau kalau pada saat nanti Sayyidina Ali berpoligami itu akan menyayat dan membuat perasaan Sayyidatuna Aisyah jadi tidak enak, jadi terharu, jadi sedih, jadi kecewa. Ya maklumlah kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu yang berlaku antara madu dengan madu. Kalau Sayyidatuna Aisyah sakit hati, baginda akan terasa. Kalau pada itu dengan Sayyidatnya sah terganggu, Nabi kita akan ambil perasaan dan juga ambil berat dengan keadaannya. Makanya Nabi kita tidak izinkan. Selain juga pilihan yang dicadangkan itu adalah putrinya Abu Jahal. Nabi kita bersabda tidak, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib berkenan untuk menceraikan putri saya. Itu tentang cerita poligami atau rencana poligami Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Itu kena terlampau sayangnya baginda dengan keluarga beliau. Maka cintailah dan juga sayangilah orang-orang yang disayangi, yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, haula'i hada ami wasin wa abi wa ulai ahli baiti, haula'i ahlu baiti pasturhum minan nar, lindungilah mereka daripada api neraka sebagaimana aku melindungi mereka, menyelubungi mereka, mengerumuni atau juga mengelambui mereka, menutupi mereka dengan kain selendangku ini. Riwayat daripada rawi yang mendengar hadis yang diriwayatkan menyatakan amanat, fa'amanat asqifatul babi wa hawaitul bait. Maka dengan atap dan juga dengan tembok rumah tuh mengucapkan amin, amin. Apa maksudnya? Maksudnya ingin ngasih pelajaran juga kepada antum. Jangan senyap-senyap saja kalau pada orang berdoa. Itu tembok, cuma kita saja tidak mendengar karena lagi kita ini sudah terhijab dengan musik, terhijab dengan lagu, terhijab dengan macam-macam dosa dan kesalahan. Kalau tidak dengan kita mendengar takmin yang seperti itu daripada makhluk yang ada di sekeliling kita. Kalau tidak dengan kita akan mendengar doa daripada para malaikat setelah kita sembahyang subuh. Daripada subuh sampai kita bangkit, sampai kita tinggalkan lokasi ini, satu persatu jumlah bilangan yang tidak terhitung mendoakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamuhu, ampunkan mereka, ampunkan dia, rahmati dia, malam yuhdis, malam yang syarif, selama dia tidak berhadas, selama dia tidak balik. Ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan malam yuhdis? Qala al-fusa'u wadh-dhurat, maksudnya selama dia tidak batal. Karena telinga kita terhijab, kita tidak mendengar doa takmim atau doa seperti itu daripada para al-malaikatul kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Naam qala ya am tabi'ni bi banik. Riwayat yang lain daripada Sayyidina Abdullah ibnu Al-Ghasil, ay Ghasil al-malaikah.
Abdullah ibn al-Ghasil, salah satu daripada sahabat Nabi, dikenal dengan Ghasilul Malaika. Ini juga perjuangan, ini juga pengorbanan. Kita belajar pengorbanan daripada mereka supaya hidup kita ini termotivasi untuk kebajikan. Begitu mendengar seruan jihad, jangan tidur. Itu anak. Karena tidak ada kita, mata ngantuk. Karena tadi ngobrol, akhirnya mata ngantuk. Istirahat 1,5 jam cukup, mata celek, mata akan bisa mengikuti program dengan baik. Saya tidak mau tengok orang mengantuk. Lebih mendingan yang mengantuk itu tidak masuk daripada duduk di tengah-tengah majelis tapi mengantuk. Kembali. Jadi dengan seruan jihad tadi itu, ini bayangin, bukan lagi sedang pas-pasboan, bukan lagi sedang main laptop, bukan lagi sedang makan, tidak. Sedang buat kerja bakti, sedang main dengan istri. Antum tidak paham bahasa main itu apa? Lagi sedang asik-asiknya, Masya Allah, kata orang Malaysia, lagi sedang buat project. Kita tidak guna bahasa itu, kita guna main, lagi sedang main dengan istri. Asik-asiknya begitu mendengar seruan jihad langsung melompat daripada perut istri. Enggak ada istilah tawar-menawar, bang, sekejap bang, bentar lagi bang. Tunggu dulu nantilah, enggak lama Ya Allah, bang, bentar lagi. Enggak ada bahasa seperti itu. Enggak apa-apa, jorok-jorok, tak kisah. Tapi anak Abi ingin pahamkan kepada kita pengorbanan yang seperti apa yang ada dalam jiwa raga para sahabat. Yang walaupun lagi sedang dengan kenikmatan yang paling nikmat, al-mubalu fil mubal, kencing dengan kencing, saluran kencing dengan saluran kencing, itu kenikmatan yang paling nikmat dalam kehidupan manusia. Yang walaupun pada saat ketika sedang bersama, sedang melakukan hubungan intim dengan istri, melompat daripada perut istri, langsung ambil pakaian lengkap, pakaian perang, turun, dadadak, yang sehingga sampai tewas di medan perang, syahid. Sahabat yang berkenan itu pada saat dimandikan atau pada waktu dilihat dan ditatap, Nabi kita perhatikan para malaikat turun berkerumun untuk memandikannya. Kenapa? Mereka heran. Nabi kita pun juga heran. Bagaimana ada di antara daripada syahid. Syahid tidak perlu dimandikan, begitu tewas langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Tuh kenapa sampai malaikat memandikannya? Seledek punya seledek. Ternyata dengan sahabat Nabi kita itu belum lagi mandi junub. Itu semangat yang perlu dihidupkan dalam jiwa raga kita. Bukan berarti belum junub terus mandi ngaji ke sini, bukan begitu maksudnya, mandi dulu Nah, ini perang. Tapi yang kita lihat di sini pengorbanan seperti itu sampai mampu untuk meninggalkan kenikmatan yang sedang dikejar. Ini bukan sudah di ujung mulut, tidak, sudah ada di dalam mulut. Ternyata dilepaskan secara seketika demi untuk memperkenankan seruan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka paling tidak dengan kita pada waktu kita disuruh dan dipanggil dengan azannya, dengan qomatnya, dengan sunnahnya atau dengan amalan-amalan sunnahnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, berkenanlah untuk memenuhi dan juga untuk memperkenankan seruan-seruan bagian yang seperti itu. Kamu cukup hanya dengan kumakamirkan mulut saja. Yang kalau dengan kami jiwa raga taruhannya. Yang kalau dengan kami harta dan benda yang kami habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pantalaka bihim. Nabi kita bersabda, ikutin saya. Ini mungkin cerita yang berbeda atau cerita lain, riwayat yang lain, mungkin juga cerita yang sama. Seperti tadi setelah mereka berkumpul, terus Nabi kita suruh ikutin saya. Setelah semuanya ikut, fadkhalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qattahum bi syamlatin. Kemudian Nabi kita masukkan ke rumah atau ke satu tempat dan Nabi kita selimuti mereka dengan satu selendang. Qala Allahumma inna haula'i ahlu baiti wa itrati. Ini keluargaku, ini karib kerabatku. Pasturhum, lindungilah mereka daripada api neraka. Kama satartuhum bihadihi syamlah. Fama baqiya fil baiti badrun wala babun. Tidak ada di sekeliling rumah tersebut, baik itu dengan badar, badar, tanah, batu, badar, tanah, madarun, wala babun, qala amin illa ammana
Madarun dengan hajarun, tanah dengan batu, semua tembok menembok yang ada di sekeliling mereka mengucapkan amin. Apa artinya? Apa artinya? Seperti ayat yang telah kita baca bersama tadi itu, kamu jangan lihat dia sebagai tembok dengan ketembokannya, kamu jangan lihat dia sebagai batu dengan kebatuannya, kamu jangan lihat dia sebagai ulin dengan keulinannya, tapi mereka juga ada perasaan yang dengan mereka pun juga ada mahabbah kepada keluarga baginda. Jadi dengan mereka pun juga ingin agar dengan doa baginda, penghulu umat dan juga penghulu manusia, penghulu para nabi-nabi dan rasul itu diperkenankan oleh Allah. Kalau tanpa takmin daripada mereka pun pasti dan pasti doa baginda akan dikabulkan. Tapi mereka ingin mendapatkan at-tasyarruf, kehormatan dan kemuliaan bergabung. Maknanya memberikan dukungan sepenuhnya atas lantunan doa yang Nabi kita mohonkan kepada keluarga beliau. Takkan kalau dengan kita tidak mendoakan mereka, paling tidak dengan kita jangan mencerca, mencaci dan memusuhi mereka. Sebab syafaatnya kaki mereka, syafaatnya mereka dan juga syafaat daripada keluarga beliau dan syafaat daripada kakek mereka semuanya jadduhumul a'la sayyidul awwalina wal akhirin, yang kita harapkan syafaat dan pertolongannya nanti. Dengar nabi-nabi dan rasul saat ketika pasrah mengatakan ana laha, sebelum mendengar ucapan daripada baginda ana laha innallaha qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'da, panjang hadis syafaat yang pada penghujungnya hanya kepada baginda saja saat ketika laporan daripada umat manusia yang terkumpul di padang mahsyar yang langsung tersungkur sujud di bawah arasy. Nabi kita setelah beberapa waktu kemudian menganjung dan memuji zat Allah yang Maha Agung bimahamida dengan pujian-pujian yang tidak pernah Nabi kita ucapkan sebelumnya. Kemudian berikutnya Nabi kita mendengar seruan daripada Allah, irfa ra'sak fashfa tushaffa, angkat kepalamu dan berikan syafaat kepada sesiapa saja, semuanya akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Itu yang mendoakan keluarga baginda dengan cerita yang kita ceritakan tadi. Banyak ibrah yang dapat kita pelajari. Salam muhajarin wa syajarin wa jabalin, ucapan salam daripada batu, daripada kayu, daripada gunung kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi setelah kita mendengar cerita-cerita seperti ini, terus kita lihat kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang dengan datu-datu ini kebas nih, kadang-kadang dengan Tan Sri, kadang-kadang dengan Maulana, kadang-kadang dengan orang-orang tertentu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika dengan marhaban ya Nabi salam alaika, ya begitu tanda begitu. Saya sering lihat orang begitu tuh. Itu kalau seandainya tidak haram menampar, saya tampar. Dan walaupun dia jual. Nah, gitu. Bagian. Pada waktu kita menyanjung, anda tak paham, ini bahasa asrar, ini bahasa suluk, ini bahasa tasawuf, ini bahasa haqa'iq, bahasa ahlil ma'arif. Kalau kita tidak paham tentang berdiri, tapi macam mana anda yang sekalipun tidak paham berdiri pada waktu kenaikan bendera Indonesia tanah air, semuanya ada yang duduk, tapi pada waktu kita melantunkan ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Masih ada yang wasapan, masih ada yang menyendar. Seandainya dengan baginda Nabi, lihat kita pada waktu kita sama-sama berkasidah, menyanjung dan memuji, insya Allah Nabi kita tidak akan berkenan lihat manusia yang sombong, ego, angkuh, menyendar seperti itu. Nabi kita orang yang paling tawadhu dan suka kepada orang-orang yang tawadhu amamallahi wa amama khalqillah jalla wa ala. Lihat dengan hadis yang kita riwayatkan. Ini dengan batu. Anak-anak cukup. Udah lihat dulu, Abi. Kata tahu siapa yang dimaksud. Jangan main. Yo. Jadi
Tapi duduk situ, tapi duduk, pergi ke tempat lain aja, main tempat lain. Yalah. Ya, pergi. Ini calon-calon aulia semuanya, insyaallah. Calon orang-orang hebat, tapi dia nakal dulu. Tapi yang walaupun nakal tetap juga kita tegur. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kharajal Baihaqi min tariq Ibn Ishaq, qala hadatsana Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Abi Sufyan Ibn Al-Ala Ibn Jari Al-Thaqafi an ba'di ahli al-ilm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina arada Allah karamatahu, di saat Allah ingin memberikan penghormatan, ingin menganugerahkan kenabian dan kerasulan kepada beliau, wabtadahu bin nubuwati kana la yamurru bihajarin. Ini sebelum kenabian baginda Nabi, sebelum Nabi kita berusia 40 tahun. Nabi kita tidak pernah lewat di depan batu atau juga pohon kayu, melainkan mereka mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dengan batu, nggak ada mulut, tapi salam kepada baginda. Kita ada mulut, makan nasi lemak saban hari, keripap saban hari, donat saban hari, makan enak, hidup nyaman. Ternyata mulut terkaku stroke. Kenapa tidak mampu berselawat untuk melantunkan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Jangan kaku. Qala illa wa sallama alaihi wa sumi'a minhu, atau wa sami'a minhu, diima didengar oleh orang lain atau sami'a Nabi kita sendiri. Sami, ucapan salam daripada mereka. Fayaltafit, Nabi kita tengok, tapi Nabi kita tidak nampak siapa dan dari mana datangnya salam tadi itu. Wa sami'a minhu fayaltafit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu, ke belakang, ke kanan, ke kiri, wala yara illa syajar, Nabi kita tidak nampak melainkan pokok kayu, dan yang ada di sekelilingnya itu adalah batu, wa ma haulahu minal hijarati wahya tuhayyihi bi tahiyyatin nubuwati, yang mereka mengucapkan salam sejahtera dengan tahiyah an-nubuwah ar-risalah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Oke, bagus. Dia buat praktik zahafa tadi itu. Jadi dia menzahab dulu. Mana tadi itu? Setelah sampai situ baru dia berjalan berdiri. Rupanya mereka paham juga ya. Qala na'am wa akhraja Qala ana Jibril akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fajlasahu, malaikat Jibril menjemput baginda Nabi dan didudukan di atas bisat, di atas satu hamparan, kahiyati darnuk. Tak hamparan seperti apa saya tidak tahu, tak pernah melihat darnuk itu seperti apa, tapi jenis kapet, jenis hamparan. Fihi lu'lu wal yaqut, dihiasi dengan lulu dan yakut. Faqala lahu Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawli ma lam ya'lam, tsumma qala la takhaf ya Muhammad fa innaka rasul. Baca, kamu tidak perlu takut sebab kamu adalah utusan Allah. Ini ya imam pada peristiwa pertama di Gua Hira. Fa aqbala raji'an, Nabi kita kembali daripada Gua Hira. Fa ja'ala la yamurru bi syajaratin, Nabi kita tidak lewat depan pohon kayu, batu, illa wa huwa sajid. Yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Baru Nabi kita tenang. Oh, ini memang benaran seperti yang diperkatakan oleh malaikat Jibril tadi itu, yang aku ini adalah Rasulullah, di mana secara terbukti dengan ucapan salam daripada makhluk-makhluk yang ada di sekeliling beliau. Fatma'annat nafsu wa arafa karamatallahi iyahu. Riwayat Inna bi Makkah, Nabi kita bersabda sesungguhnya di Mekah itu terdapat satu batu kana yusallimu alayya. Riwayat yang lain, ini la'alamu hajaran, aku tahu dengan satu batu di Mekah, kana yusallimu alayya, dia senantiasa kalau pada waktu saya muda hadir mengucapkan salam kepadaku.
qabla an ub'as inilah arifuhul ana. Saya mengenal dia sekarang ini. Ada pendapat itu adalah Hajarul Aswad. Wa qala akharun huwa ghairu yu'rafu bisuqaqil hajar. Suka artinya gang atau lorong batu. Wa bisuqaqil mirfat bima kata wan nasu yatabarrakuna bihi. Yatabarrakuna bihi. Orang-orang tabaruk dengan batu itu. Syirik kata Salafi dan Wahabi. Wa yaqulun innahu huwa alladhi kana yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam matajataza bihi. Saya lihat, saya tidak menyindir, tidak menyinggung, paham tidak mengapa. Salah satu daripada yang mengharamkan perayaan Maulidar Rasul, salah satu daripada yang mengatakan tidak layak kita memperingati hari perayaan tersebut, tidak lebih daripada seorang budak kampung itu ternyata berkenan satu patung Buddha besar sekali. Begitu biasanya orang yang tidak hormat dengan baginda akan hormat dengan diktator yang berkuasa. Angguk hormat dengan mereka. Kenapa? Seakan-akan seperti dilancur oleh Allah. Kamu tidak mau hormat, sopan santun kepada orang-orang yang dekat kepada aku. Akhirnya Allah lancur untuk hormat kepada diktator, pemimpin zalim di kalangan pemimpin dunia. Begitu hormat dan ta'zim. Tapi begitu dengan Maulidar Rasul katanya tidak boleh. Begitu juga dengan perayaan-perayaan mereka yang dengan mereka tidak mau. Ini yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan baginda Nabi yang walaupun mereka katakan sebagai Syekhul Islam dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, tetap juga tidak sebanding. Kalian adakan perayaan seminggu tentang hari Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi sesaat waktu saja dengan perayaan Maulid bid'ah dhalalah, masuk neraka. Itu mana rasionalnya, mana perasaannya, mana hatinya kalau sampai dengan pendirian dan juga dengan pandangan yang seperti itu. Tidak apa-apa, saya bukan marah sama antum, tapi saya enggak antum itu seperti Wahabi misal, supaya saya nampak puas begitu untuk meluahkan rasa marah dengan mereka. Sebab mereka tidak ada di sini. Jadi antumlah sebagai naibnya, sebagai penggantinya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala wan nasu yatabarrakun innama huwa alladhi kana yusallim. Qala al-imam Abu Hafs al-Mayanishi min a'immatil Malik ya akhbarani kullu man laqitu bi Makkah. Semua orang yang saya jumpa di Mekah memberitahukan kepada aku anna lihadzal hajaril al-mabna lihadzal hajari al-mabna fil jidar al-muqabil lidari Abi Bakrin al-masyhurah huwa alladhi kallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Batu yang terpampang di tembok yang berhadapan dengan rumah baginda Abu Bakar itu adalah batu yang ngobrol dengan baginda Nabi yang mengucapkan salam. Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah fa kharaja fi ba'di nawahiha. Kami sedang bersama baginda Nabi. Itu yang namanya kesetiaan. Bersama beliau di mana-mana. Allah, mudah-mudahan. Tapi yang saya ingat, mudah-mudahan dengan santri kami secara khusus, ya Ustaz Ahmad. Nah, kalau ada yang memang sejak daripada awal sampai sekian tahun berikutnya, mudah-mudahan kalau tidak dengan kami pun dengan guru-guru khususnya mereka. Jadi saya masih ingat dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dengan siapa ya pada waktu beliau berkunjung dengan Syekhuna, ya Allah kenapa tadi lepas daripada ingatan saya. Pada masa kunjungan Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani di Mesir, saya rasa cuman hanya pada turihatnya beliau saja yang dengan kita menjauh. Sebab saya tahu beliau bukan orang Mesir dan bukan tinggal di Mesir. Mesir itu dah negeri saya atau tempat kediaman saya yang kedua. 15 tahun di Mesir. Kunjungan beliau dengan anak beliau. Pada masa kunjungan saya Ismail, untuk urusan hotelnya, kendaraannya, rumahnya, pengawalnya, gaibnya, bawa ke sana kemari adalah akhukum al-faqir ilallah. Jadi kenapa? Sebab kita tidak punya peluang banyak sih. Yang dengan beliau sibuk ke sana kemari, pada waktu di Mekah kita sudah berada di Mesir. Jadi kita tidak sempat menghabiskan waktu untuk khidmah lah, paling tidak untuk mendapatkan restu dan ridho daripada mereka.
Maka pada waktu dengan beliau datang ke tempat kita, itulah peluang dan kesempatan kita untuk kita khidmat dengan mereka. Alhamdulillah itu sempat saya lakukan pada waktu kunjungan 1 atau 2 kali beliau ke Mesir. Tapi kadang-kadang yang namanya an-nafsul basyariyah, an-nafsul ammaratu bisu, kadang-kadang ada juga hal-hal yang kurang bagus. Kenapa? Karena saya biasakan saya kalau setelah selesai segala urusan pas segala macam terus beliau balik, maka saki-baki duit yang banyak itu beliau kasihkan sama saya. Banyak. Saya tukar duit bukan 1.000 2.000 banyak. Jadi adab masyayikh Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain, lebih-lebih lagi kalau dengan Syekh Muhammad. Kalau berkunjung ke Syekh Husain, beliau akan dikerumunin oleh orang-orang miskin, bagi duit. Itu adab masyayikh kita di sana. Nah, nanti kalau pada masa balik baru tukar dolar. $100 dapat 350 pound pada waktu itu. Banyak kadang-kadang. Di samping beliau pun juga kadang-kadang tidak pandai mengira. Jadi segumpalan duit itu sisanya kasihkan ke kita. Kadang-kadang nama itu untuk dapat itu ada juga. Khidmah juga ada. Karena kan ada habuan, ada untungnya begitu. Jadi mudah-mudahan dunia dan akhirat. Nah, jadi saya berharap kepada antum nanti, ikutlah. Kalau dengan saya ini bukan juga sudah berumur, tapi saya banyak keluar. Mungkin nanti dengan masyayikh Ustaz Ahmad, Dr. Sablan, siapa-siapa kalau pada waktu datang ke kampung antum, jangan serahkan sama orang kampung untuk ikram guru kita. Antumlah yang ambil berat tentang segala keperluan-keperluan yang diperlukan. Itu sunnah para masyayikh. Saya perhatikan seperti itu juga dengan Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, dengan Syekhuna Syekh Hasan Masyad rahimahumullah. Semuanya sudah pergi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam. Qala hinama kharaja fi ba'li nawahiha maka famastaqbalahu syajarun wala madarun wala jabalun illa qala assalamu alayka ya Rasulullah laqad ra'aituni adkhulu ma'ahul wadi fala yamurru bi'ajarin. Dari riwayat yang lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan, kami tidak pernah melewati kawasan batu, kayu, pokok dan lain sebagainya, melainkan aku mendengar ucapan salam daripada mereka, Assalamu alayka ya Rasulullah wa ana asma'u. Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan daripada baginda tentang isi kandungan tentang surat yang dikirim oleh Hatib ibni Abi Balta'ah. Qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad ibnul Aswad. Saya Sayyidina Ali, Zubair ibnul Awam, hawari Rasulullah, kekasih Rasul, Miqdad ibnul Aswad, teman baik Sayyidina Ali. Kami bertiga diperintahkan untuk pergi ke satu kawasan yang disebut dengan Raudhah Khakh. Katakan saja Campea. Pergi kemana? Kalian pergi ke Campea Bobola misalnya. Taliqu hatta taturu datakha fa inna biha za'inatun fa inna biha za'inatan ma kitabun fakhuduhu minha fa inna biha. Di sana terdapat wanita musafir, za'ina wanita musafir, musafirah membawa sepucuk surat. Qala, tanpa mempertanyakan surat itu daripada siapa, atau juga ini pasti atau bagaimana, tidak ada pertanyaan seperti itu. Begitu nanti kita katakan intaliqu, mereka langsung pergi. Qala pantalaqna nata'ada bina khailuna hatta ataina raudhah. Maka dengan kami pun pergi saling potong memotong, saling belap membalap antara kuda dan tunggangan-tunggangan kami sehingga kami sampai ke Raudhah Khakh. Setelah sampai ke sana, tiba-tiba kami memang benaran berjumpa dengan seorang wanita musafir. Qulna laha khurujil kitab. Kami berkata, keluarkan, serahkan risalah itu, serahkan surat itu. Perempuan itu pura-pura bodoh, tidak tahu, tidak paham. Qalat, ma ma'i kitab, saya tidak bawa apa-apa, saya tidak bawa surat. Keluarkan. Kalau tidak kami telanjangin kamu. Perempuan zaman dahulu takut kalau ditelanjangin. Perempuan sekarang ini sudah telanjang bukil sebelum ditelanjangin. Kalau tidak selamat. Jadi Abu Ihsan yang ikut menyeberang pada waktu itu, kebetulan dengan beliau baru saja khurujnya 40 hari. Makanya kata kawan-kawan khurut itu karena diulang kembali.
Kenapa batal? Karena terbawa ke bilik air apa itu pesan. Ini tidak paham ceritanya, tidak menyambung. Nah, cerita yang kemarin yang saya ceritakan. Jadi di situ belum sudah telanjang lagi, dosanya sudah telanjang bukil. Tinggal yang wajib-wajibnya, bahkan yang mughallazahnya saja yang mereka tutup. Tuh wanita zaman sekarang. Wanita zaman dahulu begitu diancam saya telanjangin nanti, wajib jadi ketakutan, kaget atau terperanjat. Allah khurujul kitab. Jadi kata dia, saya tidak bawa surat, tidak bawa apa-apa. Pakulna, kami bertiga, ya ima kamu keluarkan surat itu dan kau serahkan kepada kami, atau akan kami telanjangin kamu. Ngancam saja. Bahkan mereka serius. Aula tughyan siap. Qala fa akhrajathu min iqasiha, maka perempuan tadi itu mengeluarkan surat tersebut daripada sanggulnya. Kami ambil surat, jujur. Kita kadang-kadang kalau kita ambil pun mesti kita tengok dulu sebelum kita serahkan. Ini kayaknya saya atau kayaknya tuh guru kita kayak perlu betul. Memangnya ada apa sih? Selalu seperti itu. Coba tolong nanti diambil sama si Haji Ahmad. Jangan lupa, ingat jangan lupa, penting itu. Begitu kita penting itu, paling tidak kita ambil surat itu kita ya kalau nggak kebuka pun. Apaan kira-kira sampai saya kata penting banget. Mereka enggak terima secara membabi buta, kalau boleh dengan bahasanya secara ta'adub. Bukan secara ta'adub. Diterima surat tadi itu secara bulat-bulat. Enggak lihat, enggak tengok, enggak diperhatikan, langsung saja dibawa, diserahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faida bihi. Setelah surat tadi itu diserahkan kepada baginda Nabi, ternyata isinya daripada Hatib Ibn Abi Baltah kepada warga Mekah, pada warga Quraisy di tanah suci Mekah, memberitahukan tentang sebahagian daripada rencana dan cadangan baginda Nabi. Dengan bahasa kita membocorkan rahasia negara atau politik negara. Itu isi kandungan surat yang dikirim oleh Sayyiduna Hatib Ibni Abi Baltah radhiyallahu taala anhu. Jadi pada seketika itu Nabi kita panggil Hatib, ya Hatib, mahada ini apa Tib? Tib ini apa nih? Faqala ya Rasulullah, la ta'jal alayya. Jangan keburu-buru ya Rasul. Saya adalah seseorang mulsak, cuma nempel di kalangan Quraisy, tapi saya bukan warga sana. Kuntu halifan, saya cuma sekedar pembela yang nempel hidup dengan mereka, walam akun min ampasiha. Tapi saya tidak termasuk orang yang paling mulia. Ampas, nafis. Wakana man ma'aka minal muhajirin, orang-orang yang bersama baginda di kalangan kaum muhajirin, mereka punya kerabat yang akan mengamankan ahli dan keluarga, harta dan kekayaan mereka. Maka aku saat ketika tidak ada hubungan kerabat dengan mereka-mereka, itfatati dzalika minan nasabi bihim, di saat saya tidak pernah punya hubungan baik, tidak ada karib kerabat, hubungan darah dan nasab dengan mereka, maka pada saat keluputan yang itu, paling tidak aku ada jasa baiklah dengan mereka, yang sehingga dengan jasa baik itu mereka akan melindungi dan mengamankan harta dan keluarga saya. Itu tujuan beliau. Qala wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatin wa kana man ma'aka qarabatin yahmuna ahlahum wa amwalahum fa ahbabtu itfatani dzalika minan nasibi bihin an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati walam af'alhu. Saya tidak melakukannya karena ridha atau juga karena ridha dengan kufur ba'da Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqakum. Nabi kita bersabda, sesungguhnya dia telah bercakap betul. Jadi menginformasikan yang benar. Mungkin Nabi kita ittila daripada wahyu, melihat daripada wahyu, atau juga dengan baginda melihat daripada struktur muka dan ucapan daripada Sayyidina Hatib Ibn Abi Baltah itu sendiri, sehingga Nabi kita memperkatakan kata-kata seperti itu. Faqala Umaru, Sayyidina Umar masih tak puas hati. Nabi kita kata betul apa yang dia kata. Kata Sayyidina Umar lain. Sayyidina Umar tegas. Ketegasan Sayyidina Umar dia adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan saya penggalkan leher munafik ini. Idzan li an adriba unuka hadzal munafik. Qala ya Rasulullah, idzan li da'ni adrib unuka hadzal munafik. Biarin saja
saya memancung leher laki-laki munafik ini. Nabi kita redakan suasana, innahu kasyahida badr. Dia adalah salah satu daripada ahli Badar. Dia adalah salah satu daripada sahabatku. Dia adalah salah satu daripada pasukan yang terpilih daripada 330 orang sahabat yang dipilih Allah untuk peperangan yang pertama. Ahli Badar, posisi mereka setelah al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. Seabdal sahabat Nabi al-arba'ah al-khulafa, setelah 4 khalifah al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, baqiyatul asyara yang tersisa daripada dari urutan yang ke-6, dari urutan yang ke-5 sampai kepada urutan yang ke-10. Jadi setelah khulafaur rasyidun yang 4 dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dengan Sayyidina Zubair bin Awam, dengan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, dengan Sayyidina Abu Ubaidah, dengan Sayyidina Sa'ad, dengan Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Itu al-asyar al-mubasysyirin bil jannah. Setelah mereka pada urutan yang ketiga, seabdal pembela kebenaran di kalangan para sahabat, itu adalah yang berjumlah 313 orang daripada pasukan Badar. Dia daripada ahli Badar mar. Wa ma yudrika, dari mana Anda tahu atau Anda tidak tahu? La'allallaha tala 'ala man syahida badran faqala malu la'alla. Di situ pasti Nabi kita berharap mungkin saja Allah menganugerahkan keampunan dan anugerah kepada mereka. Dan Allah berfirman, if'alu ma syi'tum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja. Itu bukan berarti tawaran yang menggiurkan mereka untuk berbuat semau-maunya, akan tapi tawaran seperti itu sebagai satu penghormatan. Lakukan kamu apa saja, aku telah memberikan keampunan kepada Anda. Orang yang paham bahasa khitab ma'abbah seperti itu tidak akan tergapit dengan perkara-perkara janggal. Pokoknya saya restu dengan kamu. Kamu nak buat apapun, saya tidak akan menyangsi Anda. Apakah langsung tampar sana, tampar sini, pukul sana, pukul sini, buat sekehendak hati? Tidak. Qala bismillahirrahmanirrahim. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Janganlah sekali-kali dengan kalian menjadikan musuh aku dan musuh kalian sebagai kekasih dan pembela. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian jumpai mereka dengan senang hati, dengan penuh hormat, mahabbah dan ta'zim. Sesama muslim dipersulit dengan non muslim, kadang-kadang dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Lama ijtama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sir, lama ajma'a, maksudnya kesepakatan. Setelah Nabi kita buat kesepakatan, keputusan untuk meneruskan perjalanan untuk peperangan ila Makkah. Lama ajma'a, setelah Nabi kita buat keputusan untuk berangkat ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Qala kataba Hatib ibn Abi Balta'ah ila Quraisy yukhbirum billadhi ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masir ilaihim. Setelah ada kepastian daripada baginda dan para sahabat, maka dengan Sayyidina Hatib mengirim surat kepada mereka, atahu imra'atan min Buzainah wa ja'ala laha ju'lan, dan diberi commission oleh beliau ala an tuballighahu Quraisyan, dengan syarat menyerahkan surat itu kepada orang Quraisy. Fa ja'alathu fi rasyad, diletakkan di kepalanya, itu tempat yang paling tersembunyi. Summa fatalat alaihi, kemudian dia rungkaikan, dia ulurkan qurunaha, maksudnya untaian rambutnya. Qala wa kharajat bi fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khabaru minas sama bima sana'a Hatib fa ba'asa Ali ibn Abi Thalib wa Zubair ibn al-Awwam fa qala adrika imra'atan qad kataba ma Hatib kitaban ila Quraisy yuhaddiruhum. Nabi kita mendapatkan berita daripada langit tentang peristiwa kejadian yang berlaku. Ikhbaru sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan daripada baginda Nabi tentang kesekongkolan kesepakatan antara Umair ibni Wahab dengan Sayyiduna Safwan ibni Umayyah. Sayyidina Safwan ini termasuk al-mu'allafati qulubuhum yang pertama, dan juga termasuk orang yang terlampau dahsyat dan sadis kepada dakwah dan juga kepada baginda. Yang kedua, anak kepada Umayyah bin Khalaf. Kita boleh bayangkan, putra kepada manusia yang paling sadis,
yang pernah berencana untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Umayyah bin Khalaf yang memiliki Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang kemarin Ubay bin Khalaf, ya ini Umayyah bin Khalaf. Apakah dua bersaudara? Itu tidak pasti. Putranya Umayyah adalah Safwan. Safwan ini pada peristiwa Hunain atau pada peristiwa, ya betul, pada peristiwa Hunain Nabi kita ajak ronda jalan, dak dak bak 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 dak 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 dak. Nabi kita lirik Sayyidina Safwan. Di mana mata Sayyidina Safwan melihat kumpulan sekian banyak, ratusan bahkan ribuan ekor onta, kambing, lembu atau sapi. Jadi Nabi kita perhatiin Safwan betul-betul tergiur dengan jumlah bilangan yang banyak lihat. Jadi setelah beberapa langkah kemudian Nabi kita bersabda, ayo jibuka dzalik, apakah kamu merasa kagum, heran, kaget dengan jumlah bilangan yang banyak itu? Iya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, semuanya buat ente. Kullu dzalika lak, semuanya untuk kamu. Kalau usidok, langsung kalau usidok, aku bersaksi tidak akan ada seorang manusia yang sepemurah seperti itu, yang sepemurah itu kecuali kalau Rasul utusan Allah Jalla wa'ala. Asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu alla, langsung. Itu mu'alaf. Nabi kita masih mau toleransi lagi dengan mu'alaf, karena dengan harapan ini orang akan masuk Islam. Itu anak kepada Umayyah bin Khalaf, Sayyidina Safwan. Ini yang punya peristiwa atau yang punya kejadian. Qala lama raja'al musyrikuna ila Makkah ba'da waqti Abi Bakrin. Setelah kembali orang-orang musyrik daripada perang Badar, sekembalinya mereka ke Mekah daripada peristiwa Badar, datanglah Umayyah bin Wahab al-Jumahi hatta jalasa ila Safwan ibni Umayyah fil Hijr. Kedua orang ini ngobrol, Umayyah bin Wahab dengan Safwan bin Umayyah. Faqala Safwan, qabbahallahu al-aish ba'da qatla Badrin. Kata qabbaha al-aishu. Maksudnya dah jelek kehidupan, udah jadi sengsara dan derita kehidupan setelah terbunuhnya tokoh-tokoh Badar, tokoh-tokoh Quraisy, pemuka Quraisy pada peristiwa Badar. Udah tidak ada arti, udah tidak ada nikmat kehidupan selepas mereka. Jadi kata si Wahab, kata si Umair, ajal wallahi ma fil aisy khairum ba'dahum. Betul, demi Allah, masih bersumpah dengan nama Allah lagi. Ajal wallahi, tidak ada kebahagiaan setelah mereka. Jadi kata Umair bin Wahab menyambung ucapannya setelah ucapan Sayyidina Safwan, walaula dainun alayya la ajidu lahu qadaan. Kalau bukan karena hutang yang membelenggu yang saya tidak punya peruntukan untuk melunasinya, wa'iyal, anak-anak yang aku tidak punya peruntukan untuk membiayai mereka, la rahaltu ila Muhammadin faqataltu. Niscayalah saya akan pergi ke Madinah untuk mengeroyok dan membunuh Muhammad. Jadi dengan Safwan begitu mendengar Umair bercakap seperti itu, ini peluang keemasan. Di mana dengan Umair menyimpan rasa dendam dan benci kepada baginda, ini tinggal dimodalin saja akan berangkat ke sana. Qala yaqulu faqatatu in mala'at aini minhu, kalau mataku menatap kepadanya, innali indahu illa atalu biha aqul. Saya ada alasan untuk saya datang ke sana. Anaknya si Umair bin Wahab yang bernama Wahab tertawan di situ. Wahab bin Umair bin Wahab lagi. Itu biasa nama orang Arab, makanya nama Habib itu susah diingat. Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali lagi. Dia berikutnya bin Muhammad bin Abdul Qahar bin Alawi bin Abdurrahman bin Ali. Jadi pada waktu disebut Ali ini Ali yang mana? Habib Ali yang bapak, Habib Ali yang kakek, Habib Ali yang anak. Nah itu nama orang Arab terputar-putar seperti itu. Kalau nama kita enggak, dari nama pertama sampai nama penghujung itu tidak ada yang sama. Semuanya beda-beda. Daripada Tony, Andra, kemudian Endro, kemudian Nata, kemudian apalah pikiran tuh. Susah mengingatkan. Qala yaqul, saya ada alasan untuk datang ke sana. Qadim tu ala ibni, saya akan katakan saya datang untuk menebus anak saya yang tertawan. Maka Safwan pun senang betul.
Papariha Safwan biqauli wa qala ala ya dainok. Karena terlampau saking serononya, saking senangnya, utang piutang ente biar aku yang nanggung. Anaknya kamu, putra putri kamu juga putra putrinya saya. Kamu kalau dengan rencana itu berangkat saja. Nah, bahkan bukan cuma sekedar itu. Setelah Sayyidina Safwan berangkat, setelah si Umair bin Wahab berangkat, Sayyidina Safwan udah informasikan, udah kirim WhatsApp, Facebook, ke email teman-teman. Beliau kok sebentar lagi, tinggal dalam hitungan waktu akan gempar dunia dengan cerita yang menggugah atau juga dengan peristiwa yang terbesar. Itu sudah disebarkan, tapi tidak cerita tentang kematian Nabi Muhammad. Yang diceritakan akan berlaku peristiwa besar dalam beberapa hari ke depan. Sudah tersebar dalam Facebook tentang kejadian yang akan berlaku. Alaya dainok wa iyalu uswatu iyali bin nafaka. Putra putri kamu seperti atau ikut putra putri saya tentang kehidupan, tentang keperluan. La ya asauni syai'un la situ bacanya la yasauni syai'un wa yuhjazu wa ya'jizu anhum. La yasauni syai'un wa ya'jazu anhum. La yasauni syai' wa ya'jizu anhum. Fahamanu Safwan wa jahazau. Kurang paham. Maka dengan Safwan mengambil alih beban tanggung jawab terhadap keluarga daripada Umair wa jahazau, dan diberangkatkan dengan segala keperluannya. Wa amara bisayfi Umair. Qala wa amana bisayfi Umair. Fasaqala wa samma. Wa amara bisayfi Umair. Kemudian dengan Safwan itu meminta kepada anak buahnya diambil pedangnya Umair, ditajamkan, diracunin. Wa qala Umair li Safwan, uktumni ayaman, rahasiakan perjalananku dalam beberapa hari. Baqbala Umair, ringkas cerita, Umair sampai ke Madinah. Fanazala bi babil masjid, langsung saja turun dari pintu gerbang masjid. Wa aqala rahilatahu, terus tunggangannya diikat. Wa akhadha sayf, pedang diambil. Pak Ahmad langsung menjurus mengarah menuju kepada baginda Nabi. Padahal masuk daripada pintu gerbang mengarah kepada arah baginda, menuju ke arah baginda Rasulullah. Qala padakhalahu wa Umar bin Al-Khattab. Faqala Rasulullah li Umar ta'akhir. Riwayat yang lain, setelah dilihat oleh Sayyidina Umar katakan, ngapain ini anjing datang kemari? Sayyidina Umar tahu siapa Umair. Siapa Umair? Enggak bakalan bisa masuk seenak-enaknya. Sayyidina Umar pegang depan baju. Ngapain lo ke sini? Nabi kita kata biarin mah dia masuk. Biarin mah dia masuk. Bahkan pernah Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya dengan khinzir la khinzirun, sesungguhnya dengan babi itu lebih elok dengan saya daripada Umair bin Wahab ini. Saya lebih sukakan babi daripada dia. Bukan makan. Wala Nabi kita kata ta'akhir, pikir, kasih laluan biar dia lewat. Ma'aqdamaka ya Umair. Nabi kita kata, Mer, ente ngapain datang ke sini? Kamu buat apa datang ke sini? Qala qadimtu ala asiri indakum. Saya datang mau menebus anak saya tawanan kalian. Anak saya yang telah ditawan oleh kalian. Qala asduq lima aqdamak. Cakap jujur atas tujuan apa kamu datang ke sini? Qala ma qadimtu illa bi asiri. Saya tidak datang melainkan untuk tawananku, melainkan untuk anak kandungku. Nanti kita karena Umair tidak mau betul, tidak mau jujur. Siapa Safwan? Umair kan? Umair karena Umair tidak mau jujur. Qala mada syarat tali Safwan ibni Umayyah bin Hijr. Yang benar, iya, saya cuma mau nebusin anak. Yang benar, iya itu yang sebenarnya. Apa yang ente syaratkan dengan Safwan saat ketika kamu ngobrol di Hijr Ismail? Lanjut. Wah, ini siapa yang ngantar Facebook nih kepada baginda? Ya kan bocor rahasia kan?
Rahasia sudah bocor. Siapa dalam hati Umair? Mada syarat apa yang kau syaratkan? Syaratnya 2. Anak yang pertama, utang piutang yang kedua. Qala Bapak Syi'a Umair. Umar jadi terkejut, kaget. Wa qala mada syaratu lahu? Tapi masih penasaran. Jangan-jangan yang Nabi kita maksud itu perkara lain. Apa yang saya syaratkan? Mada syaratu lahu? Apa yang saya syaratkan ya Rasulullah? Jadi kata baginda, tahammalta lahu biqatli. Kau tanggung, kau berikan jaminan kepadanya untuk membunuh aku dengan syarat dia akan memberikan biaya perongkosan nafkah kepada keluargamu dan akan melunasi segala hutang piutangmu. Wa yaqdi dainak. Wallahi hailun bainaka wa bainaka. Tapi Allah akan menghalang kamu dengan rencana yang kamu rencanakan. Nabi kita tegas, lembut-lembutnya baginda Nabi, manusia yang seperti apapun akan gemetaran berdiri di hadapan beliau. Yang 2 kemarin dengan cerita Bazan, utusan daripada Bazan, gemetaran. Tapi kita relay saja. Memang betul-betul asja'un nas, orang yang paling berani. Tidak ada duanya di dunia. Qala Umair, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau adalah pesuruh Allah. Inna hadzal hadits kana bain wa baina Safwan fil Hijr. Itu perbincangan cuma antara kami berdua, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain aku dengan dia. Fa akhbarakallahu bi, Allah beritahukan kepadamu, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasul. Summa raja ila Makkah pada ila Islami fa aslama ala yadi basyarun katsir. Sementara dengan Safwan mundar mandir ke sana kemari, akan tiba beritanya, akan sampai beritanya, berita penting, berita besar yang akan menggemparkan masyarakat. Ternyata lama kemudian begitu tengok muka Umair kembali daripada Madinah sudah berubah total. Jadi pada seketika itu yang menyumpah sih tidak, tapi betul-betul terkecewakan saat ketika Sayyidina Umair bin Wahab menyatakan aku sudah beriman. Apa kata Sulaiman setelah beliau masuk Islam? Sebelum beliau masuk Islam, la khinzirun, dengan seekor babi lebih aku sukain daripada Umair bin Wahab. Lakinnahul ana ahabbu ilayya min ba'di auladi. Tapi sekarang ini lebih aku sayangi dia daripada sebagian putra putriku. Itu yang namanya iman. Tadi benci karena dia musyrik, tadi benci karena dia kafir. Sekarang setelah kesyirikannya itu terlenyapkan, setelah beliau ucapkan 2 kalimat syahadat, sudah tidak ada alasan untuk aku membencinya. Yang ada luahan rahmat dan kasih sayang daripada manusia yang paling tegas. Wa asyadduhum fil haqi Umaru, dan yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar. Beberapa waktu kemudian, ini peristiwa setelah Badar. Jadi Umair bin Wahab masuk Islam jauh lebih duluan daripada Safwan yang punya cerita. Naam, ikhbaru, berita, pemberitahuan bagi Nabi tentang kedatangan kumpulan al-Yamaniyin al-Asy'ariyin. Dikatakan Abul Hasan al-Asy'ari itu daripada keturunan al-Asy'ariyin ini. Beliau punya keturunan yang bagus, paling tidak keturunan yang betul-betul pernah melegakan, menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Dan pada waktu Nabi kita mundar mandir di perkampungan mereka, dawi kedengaran guruh gemuruh seperti dawiyun nahal dengan lantunan Al-Quran di sana sini. Itu berkat usaha daripada Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anil jami'. Naam. Nabi kita bersabda, yakdum alaikum, yakdum alaikum. Insyaallah kalau silsilah nasab para habib itu betul sampai kepada bagi Nabi, riqatul qulub itu akan mereka miliki. Kelembutan hati, cepat tersentuh dan mudah meneteskan air mata. Nabi kita tidak sanjung karena duit mereka. Nabi kita tidak sanjung karena keperkasaan dan kedudukannya. Sebagaimana saya katakan malam kemarin, kita tidak ada sanjungan di dalam hadis yang dengan baginda memberitakan segala kejadian-kejadian akan berlaku sampai di akhir zaman. Jangankan cuma hanya ke akhir zaman, berita tentang kejadian akan berlaku di dalam surga dan neraka pun Nabi kita informasikan kepada kita. Takkan Nabi kita tidak tahu tentang Indonesia, Malaysia dan Singapura?
Tapi karena kita tidak ada fadail, kita tidak sebarang kebaikan, akhirnya tidak disebut. Yang Nabi kita sanjung puji orang-orang Asy'ariyin, araqqa quluban, mempunyai hati yang lembut, cepat tersentuh dan juga cepat terkesan. Qala alaikum yaqdum alaikum qaumun, akan datang kumpulan kaum, mereka adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Maka datanglah kumpulan al-Asy'ariyun, di antara lain Abu Musa al-Asy'ari. Qala Abdul Razak, orang jadi bingung. Ya Allah, selamatkanlah penumpang-penumpang kapal. Summa makasa sa'atan faqala laqad istamarrat. Mereka telah berlangsung. Falamadanu minal madinati qala ja'u yaqudum rajulun saleh. Nabi kita informasikan kembali, mereka sudah merapat. Mereka sudah sampai dan mereka didahului oleh seorang laki-laki saleh. Waladzi kanu fisabinati, yang ada dalam penumpang kapal tersebut belayar daripada Yaman menuju Jeddah atau menuju Yambo, pelabuhan al-Asy'ariyun. Waladzi qadahum Amr ibn al-Hamaq al-Khuzai, wa qala waladzi qadahum Amr ibn al-Hamaq al-Khuzai, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aina jaitum? Kalian datang daripada mana? Qalu min Zabid. Qala barakallahu fi Zabid. Qalu wa fi Zama? Qala barakallahu fi Zabid. Qala wa fi Zama? Qala fi Salasitu wa fi Zama. Tidak tahu Zama itu di mana tempatnya. Kita kena pergi ke Yaman juga. Angan-angan tidak cukup. Sama sudah sampai belum? Sudah. Berapa hari? Hah? 40 hari. Lama. Kenapa enggak banyak cerita tentang Yaman? Banyak cerita-cerita teman-teman kita ikut daurah 4 bulan di situ. Tentang Yaman, tentang adat istiadatnya. Jadi diantara daripada cerita Ustaz Sofyan, tiap orang yang mengaji di Zabid dahulu itu kalau setelah selesai ngaji di sana bukan cuma hanya dengan bekalan ilmu yang banyak yang mereka bekalin atau yang dibekalin oleh ulama-ulamanya, tapi juga justru tinggalkan perkampungan Zabid Az-Zubaydi Az-Zabid dengan ilmu dan duit. Jadi setelah selesai hari takarruj, hari penamatan pengajian mereka di situ, itu warga masyarakat masing-masing kumpulkan uang untuk membekali mereka akan kembali ke tempat, ke daerahnya masing-masing. Tapi keadaan Zabid sekarang tidak seperti dahulu. Tapi diceritakan itu diantara pada manaqib mereka lembut. Ini orang datang jauh, ini orang membara ilmu untuk ngaji. Kita kena ada bagian ambil berat tentang keadaan mereka seperti apa. Yang seperti ini ternyata diasuh oleh orang Jepun, orang Jepang. Orang Jepang kalau ada anak mereka yang jenius itu akan dibiayain, akan diberikan peruntukan sampai menjadi orang yang hebat di kalangan mereka. Kalau dengan kita pengen mau hebat, ya kita kena usaha sendiri, cari duit sendiri, kerja sendiri. Tuh lihat kumbara kawan-kawan yang ke Mesir. Ustaz Ahmad pernah dapat zakat kan di Mesir, dapat beasiswa kan? Tidak ada dapat beasiswa, kita cari uang zakat daripada Kuwait. Beratur kita dapat bantuan daripada Bank Faisal, daripada apalagi yang satunya tuh Mujamma' Majelis Ala Syu'un Islamiyah. Jadi dengan kita cari bantuan. Kalau pengen mau jadi alim, pengen mau jadi pintar, pengen mau jadi orang, ya kita kena usaha sendirilah. Harapan daripada masyarakat, daripada lingkungan tuh cuman pengennya kalau kita sudah hebat, itu anak saya tuh, itu setetangga dengan aku. Dulu mana tahu dengan kita. Setelah kita ada nama, setelah kita alim, setelah kita dapat sambutan di masyarakat, dulu anak teman baik dengan dia. Kenapa tidak jadi dulu kata seperti itu? Diraih jadi menantu lagi. Dulu mana ada. Setelah dia alim, setelah dia bagus, setelah dia hebat, Masya Allah tabarakallah, disanjung, dihargai dan dipuji. Mana pembiayaannya sebelum itu? Qaulu sallallahu alaihi wasallam, tapi insyaallah talabatul ilm pun juga tidak mau seperti itu. Tapi banyak juga yang mau. Qaulu sallallahu alaihi wasallam para minas sahabat, akhirukum mautan finar. Yang terakhir ucapan baginda kepada para sahabat dalam satu kumpulan, yang terakhir daripada kalian ini akan masuk neraka. Yang terakhir mati daripada kalian akan masuk neraka. Kaget mereka semuanya. Wah, siapa yang terakhir menikah di kalangan mereka? Hadis. Khidmah siap buka puasa.
Beritahu, kelar saja lagi, suprah apa segala macam. Kita sekarang kalau berhenti pun tetap lapar, ya kan? Karena mendingan kita terus saja sampai sudah siap semuanya situ, baru kita berhenti. Berhenti tak bakalan bisa makan minum. Berhenti lapar, tak berhenti pun juga lapar. Udah mendingan lapar dengan terus. Nah, jadi kata orang makan mati, tak makan pun juga mati. Baik makan daripada lapar. Akhirnya tidak pantang langsung. Haji ini tidak boleh, ini jangan, ini jangan. Ini bahaya dalam kondisi seperti ini jangan. Ini pantang, ini pantang, ini pantang. Katanya. Makan mati, pantang pun mati juga. Lebih mendingan tak pantang, lebih mendingan makan. Makan, akhirnya mati setelah 3 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hurairah wa li Samurah bin Jundub, dan kepada laki-laki yang ketiga, akhirukum mautan pinar, yang terakhir mati di dalam api atau di dalam neraka. Nar artinya api, nar artinya neraka. Yang terakhir mati daripada kalian di dalam api. Tapi kena samar-samar api itu dengan neraka, maknanya akhirnya itu mengagetkan. Pamatar rajulu qablahuma, maka meninggallah ar-rajul akhir tadi itu sebelum mereka berdua. Tersisa Abu Hurairah dengan Sayyidina Samurah. Ya Allah, fakana idza arada ahadun ay yaghidha Abu Hurairah, kalau ada orang yang ingin buat Abu Hurairah itu marah, emosi, takut, risau, ketakutan, mereka sebutkan hadis itu. Yang terakhir daripada kalian bertiga matinya dalam api. Akhiru komotan binar. Oh, Abu Hurairah itu sudah tidak keruan rasa. Qala mata Samurah. Karena idza arada ayyaqi ahad ayyughiza Abu Bakr Abu Hurairah, yaqul mata Samurah. Kalau Samurah mati berarti aku yang terakhir, berarti aku yang dimaksud. Wah, itu tidak bisa buat apa-apa. Fa idza sami'ahu ghusya alaihi wa sa'iq. Apabila Sayyidina Abu Hurairah mendengar kata-kata tadi itu, bukan marah ya, maaf tadi saya salah. Jadi langsung saja pitam dan pingsan. Kemudian meninggal Sayyidina Abu Hurairah sebelum Samurah bin Jundub. Jadi Sayyidina Abu Hurairah mati lebih duluan. Di mana Jundub, Samurah bin Jundub meninggal dunia terbakar dalam api. Bukan masuk neraka, bukan. Cuma Nabi kita bikin remang-remang. Akhirnya mereka jadi ketakutan. Lama marida Samurah, maradahu alladhi mata fi asabahu bardun syadid. Dengan penyakit yang menimpa beliau, ditimpa penyakit yang terlampau dingin, penyakit sejuk. Ada di antaranya yang kepanasan, ada di antaranya yang kedinginan. Ini dengan beliau itu terlampau terasa sejuk, bukan seram sejuk bahasa Malaysia, bukan panas dingin bahasa Banjar. Ini terasa dingin, terasa sejuk betul, menggigil kedinginan. Akhirnya minta dinyalain api di sekeliling beliau. Api dinyalakan, akhirnya mati di dalam api. Fa'uqida tahunar, faja'ala kanunun baina yadayhi, diletakkan kanun. Apa kanun? Maksudnya kumpulan api di belakang, di muka, di samping menyamping, tompokan di sini, kanan, kiri, muka, belakang, khalfahu, an yaminihi, an shimalihi, faja'ala la yantafi bidzalik, faja'ala, maka dengan beliau pun tetap juga menggigil kedinginan, tidak ada kesan panas dengan api tadi itu, lam yazal kadzalik, begitulah keadaan beliau sampai mati. Nabi kita bersabda, akhirukum mautan finnari, di dalam api. Itu maksud hadis. Tapi mereka salah tanggap, dikira dalam neraka. Naam, qala Bahtarak. Jadi diletakin kursi di atas api yang menyala di samping menyamping tadi itu. Qala, kemudian khusib, entah mungkin terperosok atau bawahnya tidak terlalu kuat, dijatuh kursi itu akhirnya kebakar di dalam api. Bahtarak. Naam. كان
Benar. Siapa yang celaka? Rijal, ahli ibadah, khasyah, qiraahnya, komitmennya, kebaikannya. Abu Hurairah dengan riwayatnya, Abu Arwa Ad-Dausi, semuanya ahli khair. Tufai Ibnu Amr semuanya min rijalil khair. Aqulu anzur wa ata'ajjab aqul man hadha syaqi, siapa yang celaka yang Nabi kita katakan salah satu daripada mereka ini di dalam api. Falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raja'at Banu Hanifah Pasal setelah Nabi kita meninggal dunia, Banu Hanifah pun kembali ke tempat tinggal mereka. Aku bertanya tentang Rijal Ibnu Amfawa. Man hadha syaqi falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raja'at Banu Hanifah irtadat murtad raja'at anil Islam. Pasatu ma fa'ala rijal. Bagaimana dengan rijal? Bakila ubtutil. Pun juga terbawa-bawa dan terfitnah. Akhirnya murtad bersama mereka. Qala walati syahida li Musailimah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an asyraka bi amri min ba'da. Jadi beliaulah atau dialah yang bersaksi kepada Musailimah bahwasanya Allah telah menggongsikan kenabian dengan baginda. Jadi setelah Nabi meninggal, maka Musailimatul Kadzab jadi sebagai pengganti. Faqultu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa hakun, apa yang Nabi kita sabdakan berarti ala sabilil haqiqah. Ini peristiwa yang sama atau berbeda. Riwayat yang sini lebih lengkap di mana kejadiannya memang seperti yang disebutkan. Kalau dengan yang tadi itu cuma hanya mati di tengah-tengah api, sementara yang ini menjadi murtad wa iyadzubillah. Terus ini tinggal dalam beberapa jam saja lagi. Kitab ini kita mau habiskan. Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan daripada baginda tentang mauqif Suhail ibni Amr radhiyallahu taala anhu an Muhammad ibni Amr ibni Atta qala lamma usira Suhail ibni Amr ini pada peristiwa Badar. Suhail ini orangnya fasih. Yang pertama, ngomongnya jelas, cakapnya bagus, jangan bersimbang. Cakapnya bagus. Lama usira Suhail ibnu Amr qala Umaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inza saniyatahu, copot saja gigi depannya, sebab kalau gigi depan kecopot itu sebutnya sudah tidak fasih. Jadi baca udah enggak ada sa sha sad dengan sin dengan shin sa dengan sa, semuanya sama. Kenapa? Sebab gigi dah habis. Jadi yang membuat baca itu jadi bagus karena gigi lengkap, komplit, cukup. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk copot gigi depannya supaya ngomongnya jadi tidak bagus. Nabi kita bersabda, mungkin pada suatu ketika nanti sikap daripada Suhail bin Umair ini akan melegakan dan menyenangkan kalian semuanya. Tapi kita sekat. Gimana ceritanya? Qala Jadi gak lagi jadi khatib. Wa kana Suhail a'lam min syafati, lebih alim daripada mulutnya. Maksudnya cepat sampai dah kecukupan bibir untuk meluangkan percakapan yang diucapkan. Fasih, jelas, lengkap, bagus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la umasil. Fa yumasilullahu bi. Saya tidak mau memuslah, tidak mau menganiaya dengan cara seperti itu. Kalau kita bunuh pun kita bunuh dengan baik. Itu cara tamsil, cara muslah tidak dibolehkan. Fa in kuntu nabiyan, yang walaupun sebagai seorang nabi wal alau yakum maqaman, mungkin saja dia akan bangkit pada satu peristiwa yang kamu tidak akan membencinya. Faqama bi Makkah hina ja'at wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khutbati Abi Bakrin kana sami'aha. Apa yang diperkatakan oleh Sayyidina Abu Bakar pada hari Nabi kita wafat, itu yang diperkatakan oleh Sayyidina Suhail bin Amr. Dan juga dengan kata-kata yang cukup menggugah hati dan perasaan orang banyak. Jangan sampai kita orang yang terakhir masuk Islam justru orang yang pertama yang keluar. Coba dengan rasionalnya terperanjat. Oh betul juga. Kita kan masuk Islam pada tahun ke-8. Mereka masuk Islam sejak daripada Nabi kita di Mekah.
Islam itu datangnya daripada negara kita, tapi justru kita ke belakang. Maka jangan sampai akhirnya kata-kata itu memberikan kesan yang bagus kepada masyarakat setempat yang pada saat ketika itu ada sekian daripada mereka yang akan murtad. Qala la'allahu qala Umaru hina balau kalamu Suhail asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haitsu qala la'allahu yaqumu maqaman la takrahu. Wa fi riwayatin falamma balagha dzalika Umar qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna ma jabi haqqun hadha wal maqam alladhi ana. Itu adalah tempat peristiwa maqam kejadian yang Nabi kita maksud hina qala li la'allahu yaqumu maqaman la takrahu wal a'lam maskuku syafa'al ulya wa khutbatu Abi Bakr allati khataba bil Madinati ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati qala fi awwaliha man kana ya'budu Muhammadan. Khutbah baginda Abu Bakar, barang siapa menyembah Nabi Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, dan barang siapa menyembah Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Faqad khataba mithla Suhail ibn Amr fi Makkah hina ja'a khabar wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi siratin nabawiyah, na'am. Jadi dengan khutbah Sayyidina Abu Bakar pun juga membuat suasana umat jadi stabil. Seperti itulah pada waktu mereka mendengar khutbah daripada Sayyidina Suhail bin Amr, membuat suasana jadi tenang, membuat keadaan jadi stabil. Sebab pada waktu meninggalnya baginda Nabi, yang gila ada, yang pitam ada, yang bahasa Malaysia nyanyuk pun juga ada, yang tidak keru-keruan pun juga ada. Mereka tidak percaya insan yang sedang bersama mereka daripada berbagai ahwal, yang dengan beliau di waktu duduk, beliau yang berikan bimbingan, panduan di medan perang dengan Nabi, di waktu khutbah Nabi kita yang khatibnya, di waktu jamaah Nabi kita imamnya, dengan nasihat Nabi kita yang menasihati, itu di luar daripada khayalan mereka yang pada suatu ketika nanti dengan baginda akan meninggalkan mereka. Itu yang membuat keadaan mereka jadi tidak stabil. Di antara daripada al-muwaswasun, al-maususun, itu adalah Sayyidina Utsman sendiri. Jadi tidak keru-keruan. Ya, jangankan orang yang kematian baginda yang mahabbah mereka itu seperti apa, yang tidak dapat diukur dengan ukuran. Itu dengan seseorang yang kematian istri pun kadang-kadang sampai 2, 3, 4 bulan gak keruan dasar. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, akhirnya sampai tergila-gila gara-gara karena kematian pacar, belum jadi istri lagi. Bahkan ada orang yang bunuh diri gara-gara karena kematian pacar. Katanya ramai atau paling tidak ada daripada wanita-wanita Mesir yang bunuh diri pada waktu meninggalnya Abdul Halim Hafiz. Abdul Halim Hafiz. Pada waktu meninggalnya penyanyi Mesir terkenal Abdul Halim Hafiz, itu sampai meninggal tidak kawin. Jadi tontonan lama lah. Bukan saya, Ustaz Ahmad. Abdul Halim Hafiz mainnya dengan Sadia, dengan siapa-siapa, dengan Ummu Kulsum. Rasanya sedikit Abdul Halim agak ke belakangan, dengan Farid Atras, dan juga dengan Omar siapa tuh, dengan Omar Syarif, dengan Omar Syarif. Oh, hafal juga sama. Insyaallah tuh. Habis 15 tahun di sana. Kalau nak nontonnya nonton film Mesir. Nah, bagaimana kita tidak tahu bola Mesir, tontonan Mesir, budaya Mesir. Sehingga kita banyak tahu tentang makanan mereka, mulukhiyahnya kita tahu, takmiyahnya kita tahu, folnya kita tahu, adat istiadat kampungnya kita tahu. Kawan-kawan kita pada waktu ziarah kampung namanya Manufia. Orang Mesir tadi itu kalau untuk mentarhib orang-orang yang datang berkunjung, kata mereka munawar, artinya bercahaya. Nanti sebentar lagi ucapin munawar. Nanti kena tahu kalau kata dia munawar itu aja bahagia kami, ceria suasana di rumah kami. Munawar, dijawab munawar bikom, bercahaya juga dengan keberadaan kalian sebagai penghuni. Jadi katanya nanti start munawar. Sebentar lagi munawar. Arab Saudi ini tidak paham munawar itu apa maksudnya. Munawar itu bercahaya, katanya. Memangnya saya ini lampu. Dia bukan maksudkan lampu. Tidak paham apa ceritanya. Kenapa? Karena kamu mengantuk. Tuh yang baju belang-belang.
Qala bentar saja lagi sahabat, tahan mata, letakkan minyak angin di mata, hilang mengantuknya. Ya Allah, saya ini garang banget, bukan garang. Kalau dengan cerita sahabat itu jangan mengantuk. Seperti apapun ceritanya. Qala, tadi bukan cerita sahabat Syekh, dah sebelumnya. Mau komplain lagi, astagfirullahaladzim. Qala, na'am. May yanqalib ala aqibai fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang balik, yang kembali, yang murtad itu sedikit pun tidak memudaratkan Allah Jalla wa'ala. Segala kebaikan untuk kamu. Kau murtad itu kamu juga yang akan menerima balasannya. Sumaqal wallahi inilah a'lam anna hadzal din. Aku meyakini agama ini akan memanjang, akan meluas, akan merebak. Sebagaimana dengan perjalanan sinar matahari yang merebak ke segenap penjuru daripada tempat terbitnya sampai kepada tempat terbenamnya. Fatawakkalu ala rabbikum fa inna dinallahi qa'im wa kalimatullahi tammah wa innallaha nasirun man nasarahu. Yakini yang itu, ini perkataan salah satu daripada sahabat Nabi yang penuh iman dan yakin, yang mampu untuk menstabilkan suasana dan keadaan. Innallaha nasirun man nasarah. Nasirun man nasarah. Qala wa muqawwin dinahu. Allah akan membela dan juga akan menolong orang yang membelanya dan akan memperkasakannya, maksudnya agama. Wa qad jama'akumullahu ala khairin. Kalian telah Allah himpunkan kepada yang mulia, yaitu kepada dengan khalifah, dengan terpilihnya khalifah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa inna dzalika la yazidul islamu ila quwwatan. Itu akan menambahkan kekuatan Islam. Paman ra'ainahu irtadda darabna unukahu. Siapa saja yang saya lihat murtad, saya akan pancung, akan penggalkan lehernya. Memang kena tegas seperti itu. Patologi Anas. Akhirnya semuanya pada ketakutan. Nak murtad tadi sudah beratur, nak tukar nama. Begitu dengar khutbah berapi-api seperti itu, pokoknya siapapun yang berbicara nak murtad akan saya penggalkan lehernya. Nggak jadi. Nanti mau, udah batal, udah hilang nama itu untuk murtad tadi itu. Merusak pada tarajuk, pada menggagalkan. Qala taraja Anas wa kaffu amma hammu bihi. Dan mereka hentikan cadangan yang mereka rencanakan. Fakana fi qiyami dzlikal maqam mu'jizah. Itu sebagai satu mukjizat yang Nabi kita beritahukan dalam beberapa tahun sebelum kejadiannya. Wa dzalika yauma badrin hina qala li Umar sallallahu alaihi wasallam asa ayyakuma maqaman la tadummu. Mungkin saja akan bangkit satu makam yang Anda tidak akan mencelaknya. Pemberitahuan baginda Nabi tentang Maqdam, kedatangan Abi Sufyan, wa bimakanihi wa bima fi nafsi. Satu tentang kedatangan, yang kedua tempat, yang ketiga yang tersirat di dalam hati. Insyaallah kita sambung malam nanti. Udah kumpul dah? Belum sampai lagi? Udah mulai naik? Naikkan saja. Belum lagi? Telat saja. Masukkan saja semuanya. Kami langsung mau makan. Sambung lagi, sambung Beb. Enggak apa-apa. Kita duduk situ nongkrong juga dulu. Ngapain duduk di situ? Coba liatin Supra saja, mendingan kita lihat kitab. Supra enggak ada isinya lagi, lihat, masih kosong lagi itu. Apa lapar kita lihat gelas. Nah. Jadi perjanjian tidak seperti itu. Di dalam jangka perdamaian, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian tidak boleh perang memerangi dalam gencatan senjata. Tapi ternyata mereka membatalkan perjanjian itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ka'annakum bi Abi Sufyan qad jaa'a yaqul."
sepertinya dengan kita akan didatangin oleh Abu Sufyan yang akan memperkatakan perbaharuilah perjanjian kita. Wazid fil muddah bahwa rajiun bisakate, dia kembali dengan rasa geramnya. Kemudian datang Abu Sufyan dan memperkatakan kepada baginda seperti apa yang Nabi kita sampaikan. Wa talaba tajdidal ahdi. Kenapa? Mungkin barangkali bocor rahasia yang dengan baginda akan menyerang pada tahun ke-8. Jadi Abu Sufyan jadi bimbang dan risau, minta diperbaharui perjanjian yang pernah berlangsung pada tahun ke-6, 2 tahun sebelumnya. Wa ziyadatil muddah, tapi Nabi kita tidak perkenankan. Lam yujibhu ila dzalika faraja'a qaiba. Qala kunna ma'a rasulika kunna ma'a kunna ma'a wa an Abi Laila qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi marid Dhahran yakni yaum Fath Makkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Abu Sufyan bil Arak fakhuduhu. Abu Sufyan ada di kawasan Arak, tangkap dia. Fa akhadnahu wajina bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Sufyan setelah penaklukan kota Mekah duduk ngelamun. Faqala binasihi lau jama'tu li Muhammadin jam'an innahu la yuhaddisu nafsahu bidzalik. Seandainya saya kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk melawan Muhammad, itu yang bermain di kepala atau bisikan hati Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, kalau saya himpunkan kumpulan pasukan yang banyak, itu tidak lebih daripada bisikan hati. Tidak lama kemudian langsung plot. Tapi kita pukul pondak itu perancang. Aku baru ngomong dalam hati kalau saya himpunkan pasukan. Tentunya Nabi kita sudah ada di belakang. Nanti ngomong apa tadi? Kalau kiai itu hebat begitu tuh dengan santri. Bang, jangan macam-macam. Tadi malam kamu bikin apa? Karena dia tahu kesalahannya malam kemarin itu dia bikin apa. Itu dengan Kiai Hasan katanya pernah seperti itu. Saudara kepada Kiai Habib, pada Habib Salim. Hasan ya? Hasan. Yang orang tua murid mereka Habib Salim, Habib Hasan awal lagi, orang tua mereka Habib Abdullah. Jadi Habib Hasan karena pada waktu santri di majelis beliau komplain, protes beliau dalam satu permasalahan. Beliau senyap kamu. Nanti ngapain malam kemarin? Perasaan tak? Kamu beronani malam. Langsung untuk perancang. Itu kasyaf. Kita ini banyak makan kecap, akhirnya tidak kasyaf. Jadi pengajian itu jangan sardan, nanti jadi sardin. Orang kan bajunya sardan. Yang penting habis. Akhirnya nggak paham. Biar kita pelan-pelan. Itu kata si siapa yang di Mesir itu? Kawan kita di Mesir. Jadi Malaysia juga. Tuh yang dari Allah Al-Langkati tuh. Husni, Syekh Husni. Tahu Husni? Kalau Syekh Nur buat daurah yang walaupun daurah namanya daurah, tetap saja lambat pengajiannya. Kalau daurah yang biasanya dibuat selalunya bacanya sardan, akhirnya jadi sardin kita semuanya. Itu yang bikin berbahasa seperti itu. Sardan. Itu terusnya baca saja. Pokoknya dalam 3 hari selesai kitab Sahih Bukhari dibaca semuanya. Itu sardan. Akhirnya jadi sardin. Sardin tahu? Ikan sardin itu ikan sardin yang ngompol-ngompol tuh. Qala innahu la yuhaddisu nafsahu bidzalik. Beliau lagi sedang berbisik-bisik seperti itu. Tiba-tiba Nabi kita pukul kedua pondak Sayyidina Abu Sufyan. Jadi Nabi kita jawab, "Idzan yughzikallah." Kalau begitu kamu akan dibinasakan oleh Allah. Jawaban cadangan tadi itu, kalau saya himpunkan pasukan sebanyak-banyaknya, plong Nabi kita pukul. Kalau begitu binasa kamu. Ini disambung. Masyaallah tabarakallah. Allah. Farafa'a ra'sahu wa qala fa idzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala ra'si qala ma aqaitu annaka nabiyyun hatta sa'ah. Saya tidak yakin ente itu nabi melainkan detik sekarang baru saya yakin. Pokoknya tadi barusan saya mau ngobrol dalam hati sudah disambung sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni kuntu la uhadditsu nafsi bidzalik
Ra'a Abu Sufyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa nasu yadhununa wa nasu yata'una aqibahu. Abu Sufyan tengok Nabi kita berjalan sedangkan orang ramai membuncing di belakang baginda Nabi. Faqala bainahu wa baina nafsi, Abu Sufyan berkata pada dirinya, "Lau awatu hadar rajulan lil qital." Kalau saya ulang kembali untuk memerangi laki-laki ini, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta daraba bi yadi fi sadrih. Kalau tadi di pondak, kalau sini dada, bang, Nabi kita pukul. Izan yukhzikallah. Izan yukhzikallah. Kalau itu yang kamu cadangkan, kalau itu yang kau cadangkan, kamu akan diseksa atau dianiaya, dibinasakan oleh Allah. Al-khizi, dikecewakan. Faqala atub ila Allah, aku tobat wa astaghfirullah ma aqaitu annaka nabiyyun ila sa'ah. Qala inni kuntu la uhaddisu bidzalika nafsi lamma kana lama kana lailatu dukhulin nasi Makkah diidhafatkan dakhala nasu Makkah lailatul fatah. Mereka pada malam hari itu tahlil, takbir, lam yazalu fi takbirin wa tahlil. Riwayat Imam Baihaqi berarti zikirnya ring, boleh. Tahlil, takbir, ini bukan setelah sembahyang. Ini diamalkan oleh orang Bogor pada malam lebaran, takbiran. Tapi lebih banyak terbangnya, lebih banyak beduknya yang takbir daripada orangnya. Bang, 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 dung, 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 dung. Gimana pukulannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Lebih kurang macam itulah. Ada mirip-mirip sedikit. Nah, kalau mau 100% nanti tunggu malam lebaran. Wa nasu fi tahlilin wa takbirin wa tawafin bil bait hatta asbahu, sampai ke pagi hari. Faqala Abu Sufyan Hen adalah putri Abu Sufyan yang akhirnya Hindun istri. Hen yang minta kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kedekut banget, pelit sangat. Agak-agak boleh dah kalau saya nyuri uangnya dia. Nabi kita kata, khudhi min malihi bil ma'ruf. Khudhi untuk kamu dengan anak-anak kamu bil ma'ruf. Curi saja untuk muslimat. Suami kedekut, pelit, pemalar, tidak mau ngasih duit banyak, keperluan gak terpenuhi. Suami masuk tandas, ambil dompetnya, ambil satu helai, rek 100 ringgit, rek 100 ribu. Boleh, bukan saya yang mempatuakan, tapi Nabi kita yang menyarankan kepada suami yang pelit, yang bakhil, yang pemalar, yang kedekut. Atarina hadza minallah. Kata Abu Sufyan, ini daripada Allah. Pada pagi harinya faqada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bilang samain istri kamu, apakah ini daripada Allah? Iya, memang itulah daripada Allah. Faqala Abu Sufyan, asyhadu annaka Abdullahi wa rasuluh, wallahi ma sami'a qawli hadza ahadun illallah wa Hindun. Qala hadis yang sama, laqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan fi tawaf. Faqala Abu Sufyan, hal kana bainaka wa baina Hind kadza wa kadza, tidak betul-betulkah ada perbincangan seperti ini antara kamu dengan istri kamu? Qala Abu Sufyan, afsyad alayya Hindun sirri. La af'alanna nabiyya wal af'alanna. Jadi kalau dengan bahasanya mungkin kalau dengan sialan itu perempuan. Kok dibocorkan rahasia perbincangan saya dengan dia? Saya akan buat. Mau ngancam istri. Kenapa? Karena dikira istri yang membocorkan rahasia perbincangan berbualan mereka pada malam hari itu. Falamma faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tawafihi lahika Abu Sufyan. Nabi kita kayaknya udah tahu nih bakalan nanti dihajar sama Abu Sufyan istri beliau. Nabi kita langsung sesol, Abu Sufyan, kamu jangan ngobrol macam-macam dengan Hind. Dia tidak membongkar, dia tidak membocorkan rahasia kamu.
lam tubsi min sirrika syai'an. Faqala Abu Sufyan asyhadu annaka Rasulullah. Terakhir alhamdulillah dalam hati kawan-kawan. Qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan jalisun fil masjid. Faqala Abu Sufyan ma adri bima yaghlabuna Muhammadun. Dengan apa sampai Muhammad dapat mengalahkan kita? Yaghlibu. Nah. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta daraba. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta daraba fi sadri wa qala billahi yaghlibu. Dengan Allah yang mengalahkan kamu. Qala asyhadu annaka Rasulullah. Ini berarti banyak kejadian dengan Abu Sufyan. Semua bisikan-bisikan hati Abu Sufyan itu Nabi kita sampaikan. Ikhbaruhu biwilayati Muawiyah bin Abi Sufyan, putra kepada Abu Sufyan. Jarang-jarang kita menyebut radhiyallahu taala anhuma, sedangkan kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab. Wallahu a'lam. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizqika abtanna bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan kita sambung nanti setelah sembahyang Isya. Bukan selepas makan Isya, bukan kan? Kita makan sekarang. Makan sekali saja ya, muslim kawan-kawan insyaallah. Cukup insyaallah. Maksudnya nanti setelah malam kita enggak ada makan lagi. Yang ada sahur untuk besok saja lagi. Jadi kalau seandainya alang-alang dihabiskan sampai habis, sampai licin. Allah yang wudu yang buat persiapan salat dan juga persiapan untuk kita buka bersama. Allah.